Halo semua, selamat datang di channel Cerita Pendek, mencoba untuk menjadi lebih baik. Kali ini, kita akan membahas salah satu buku pengembangan diri paling legendaris sepanjang masa, The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Buku ini telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk menjadi lebih efektif, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sebelum kita mulai, bantu kami untuk subscribe agar teman-teman semua bisa mendapatkan konten-konten yang dapat membantu Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita simak rangkuman per babnya secara lengkap. Sebelum masuk ke kebiasaan pertama, Covey mengajak kita memahami apa itu paradigma cara kita melihat dunia. Paradigma seperti kacamata. Jika lensa kita buram, maka pandangan kita terhadap dunia juga akan kabur. Covey membedakan antara etika kepribadian yang meliputi persona, trik, dan pencitraan, serta etika karakter yang meliputi integritas, keberanian, dan kerendahan hati. Menurutnya, perubahan sejati hanya bisa terjadi jika dimulai dari karakter. Kebiasaan 1. Be proactive. Bersikap proaktif. Kebiasaan pertama ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih respon terhadap setiap situasi. Kita bukan korban keadaan. Orang yang proaktif menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Mereka tidak menyalahkan orang lain, cuaca, ekonomi, maupun masa lalu. Covey mengenalkan konsep lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Orang proaktif fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan atau yang disebut lingkaran pengaruh. Dengan begitu, mereka memperluas pengaruhnya. Contoh nyata, daripada berkata, "Aku tidak bisa karena bosku keras kepala," orang proaktif akan berpikir, apa yang bisa aku lakukan agar pesan ini sampai secara efektif ke bos saya? Kebiasaan 2. Begin with the end in mind. Mulailah dengan tujuan akhir. Dalam kebiasaan ini, Covey mengajak kita membayangkan pemakaman kita sendiri dan menanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin orang lain katakan tentang kita? Dari sini kita menyadari, kita harus menjalani hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Kebiasaan ini mengarah pada pembuatan pernyataan misi pribadi. Misi pribadi adalah sebuah kompas hidup berdasarkan nilai-nilai utama kita. Pernyataan ini menjadi dasar dalam membuat keputusan besar maupun kecil di kehidupan kita. Contoh, daripada hanya ingin sukses secara finansial, seseorang bisa menulis misi hidup seperti menjadi individu yang jujur, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat melalui inovasi dan integritas. Kebiasaan 3. Put first things first. Dahulukan yang utama. Setelah tahu tujuannya, orang efektif menempatkan hal-hal penting di prioritas utama. Covey mengenalkan matriks manajemen waktu dengan 4 kuadran. Kuadran 1, penting, mendesak, meliputi, krisis, dan deadline. Kuadran 2, penting, tidak mendesak, meliputi, perencanaan, hubungan, dan pencegahan. Kuadran 3, tidak penting, mendesak, meliputi, gangguan, interupsi. Kuadran 4, tidak penting, tidak mendesak, meliputi hal remeh, media sosial. Orang efektif hidup di kuadran 2. Mereka menginvestasikan waktu untuk hal-hal yang memberi dampak jangka panjang. Contoh, mengatur waktu untuk olahraga, membaca, atau memperkuat hubungan meski tidak ada tuntutan mendesak. Kebiasaan 4. Think win-win. Berpikir menang-menang. Kebiasaan ini adalah tentang mindset kolaboratif. Dalam setiap interaksi, kita punya pilihan. Menang-kalah, kalah-menang, kalah-kalah, kompromi, atau menang-menang. Think win-win artinya percaya bahwa ada cukup kue untuk semua orang. Dibutuhkan keberanian dan empati untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Contoh, dalam negosiasi bisnis, alih-alih mengambil keuntungan sepihak, kita mencari solusi yang memberi nilai tambah bagi kedua belah pihak. Kebiasaan 5. Seek first to understand, then to be understood.
Berusaha mengerti dulu, baru dimengerti. Kebiasaan ini menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati. Kebanyakan orang mendengar untuk merespons, bukan untuk memahami. Dengan mendengar secara empatik, kita membangun kepercayaan dan membuka ruang untuk komunikasi yang efektif. Baru setelah itu, kita bisa menyampaikan ide atau pandangan kita dengan lebih diterima. Contoh, dalam konflik keluarga, alih-alih langsung membela diri, cobalah mendengarkan dulu apa yang dirasakan oleh pasangan atau anak kita. Kebiasaan 6. Synergize, sinergi. Sinergi adalah hasil dari menghargai perbedaan dan bekerja sama secara kreatif. Sinergi bukan kompromi, tetapi penciptaan solusi baru yang lebih baik dari kontribusi individu. Untuk mencapai sinergi, kita harus membangun rasa saling percaya, terbuka terhadap ide orang lain, dan tidak merasa paling benar sendiri. Contoh, dalam tim kerja, dua ide yang berbeda bisa digabungkan menjadi solusi baru yang lebih inovatif dan efektif. Kebiasaan 7. Sharpen the saw, asah gergaji. Kebiasaan terakhir ini adalah tentang peremajaan diri secara terus-menerus di 4 dimensi. 1. Fisik dengan cara olahraga, makan sehat, dan tidur cukup. 2. Mental dengan cara membaca, belajar, dan berpikir. 3. Emotional, social dengan cara menjalin hubungan yang sehat dan saling kontribusi sosial. 4. Spiritual dengan cara mengetahui dan menerapkan nilai hidup, meditasi, dan ibadah. Tanpa peremajaan, kita akan kelelahan dan kehilangan efektivitas. Covey menyebut ini sebagai produktivitas berkelanjutan. Contoh, luangkan waktu seminggu sekali untuk refleksi, berjalan-jalan di alam, atau membaca buku yang memperkaya jiwa. Kesimpulan, tumbuh dari dalam keluar. 7 kebiasaan ini dapat membentuk proses pertumbuhan secara bertahap. Kebiasaan 1 hingga 3 membentuk kemenangan pribadi, independensi. Kebiasaan 4 hingga 6 membentuk kemenangan publik, interdependensi. Kebiasaan 7 membentuk pembaruan berkelanjutan. Buku ini bukan sekadar teori, tapi ajakan untuk mengubah hidup secara menyeluruh, dimulai dari cara berpikir, bertindak, hingga berinteraksi dengan orang lain. Kami harap rangkuman ini dapat membantu Anda untuk bisa melakukan kebiasaan baru yang lebih efektif dan bermanfaat. Like konten ini apabila teman-teman merasa bermanfaat untuk diri sendiri. Share ke teman, keluarga, dan saudara agar bisa lebih bermanfaat. Apabila ada buku lain yang ingin kami rangkum untuk menjadi konten selanjutnya, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.